Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan untuk pagi ini Tuhan menyatakan kemuliaan dan kasih-Nya kepada kita. Bila kita diberikan kebaikan yang luar biasa ini buat kita semuanya, kasih-Nya sungguh memberikan kita kelepasan dan kehidupan, karena kita diberikan ketenangan dan kekuatan dari Tuhan. Ya, Dia lahir untuk kita dalam kehidupan ini. Dia lahir dalam hati kita. Dia ada untuk kita. Yesus Kristus bersama-sama dengan kita sampai saat ini. Kita akan nyanyikan pujian ini. Kita langsung saja udah. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri kembali. Dia lahir untuk kami. Dia mati untuk kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Raja di atas segala raja. Itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, segala raja. Di atas segala raja, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Silakan Bapak Ibu duduk. Dia lahir di tempat ini. Dia lahir di hati kami. Dia lahir di dalam hati kita. Dia hadir dan Dia tinggal dalam hati kita. Dia mengerjakan pekerjaan yang besar buat kita semuanya. Bukan sekedar lahir menjadi manusia, tapi Dia melakukan, Yesus Kristus melakukan perkara yang besar, melakukan perkara yang ajaib buat kita semuanya, membebaskan kita yang terbelenggu, melepaskan kita dari keterikatan, membebaskan yang terbelenggu oleh kuasa-kuasa jahat, melepaskan kita dari segala yang mengikat kita. Ikatan-ikatan itu sungguh hanya Tuhan Yesus yang sanggup melepaskan kita, tiada yang lain. Bila kita saat ini disiapkan dengan firman-Nya dan kita dengan memberikan kepada Tuhan hati, tubuh, jiwa kita kepada Tuhan. Bila kita menyerahkan kepada Tuhan, karena kita sudah dilepaskan, kita sudah dibebaskan, dan karya yang luar biasa, karya terbesar dalam hidupku. Hati yang mulia
bukan indah lamu Yesusku Jian dari hatiku selalu di setiap waktu tiada pernah berubah kasih karya terbesar karya terbesar yang selamatkan pengorbananmu yang selamatkanku telah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai Tuhan karya terbesar hati yang mulia hanya bukan di dalammu Jian dari hati lalu di setiap waktu kasih terbesar dalam hidupku pengorbananmu yang selamatkanku telah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai karya terbesar waktu saya akan surah Ibu Uli untuk Segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan, pengagungan kami kepadamu Bapa.
Kami mengucap syukur untuk hari-hari yang boleh kami lalui di dalam Tuhan. Kami mengucap syukur untuk berkat-berkat, perlindungan, pemeliharaan Tuhan atas kami. Begitu nyata kasih-Mu Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan, setiap hari selalu baru rahmat-Mu bagi kami. Tuhan, kalau di minggu ini Tuhan, kami boleh ada di rumah Tuhan, mengambil keputusan untuk kami datang ke rumah Tuhan, memuji menyembah Engkau. Kami mengucap syukur untuk kemenangan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, saat ini kami membawa hati kami, pikiran kami, seluruh hidup kami untuk siap ditaburi benih kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi, agar apa yang disampaikan benar-benar bekerja di dalam hati kami dan memperbaharui kami. Kami mengucap syukur Tuhan, di akhir tahun ini, di bulan Desember, kami masih ada, kami hidup, kami boleh melakukan banyak hal, semua karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa, ajari kami Tuhan untuk menghitung hari-hari kami, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami mempersembahkan waktu ini kepadamu. Kuasai pikiran hati kami, fokus hanya kepada kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur, amin. Puji Tuhan. Ya, Shalom. Jangan tegang ya. Tadi sepertinya jadi suasananya sepertinya jadi tegang ya, karena tadi belum biasa, belum ada mungkin belum biasa ya melihat yang demikian. Itu masih belum apa-apa. Itu masih belum apa-apa. Ada yang lebih lagi. Kalau terjadi sesuatu ada yang lebih lagi. Jadi itu baru pembukaan. Jadi nggak usah takut kalau ada hal yang demikian. Itu bisa minta tolong ya, terbang semua ini. Ya, terima kasih. Ya, disampaikan tadi karena udah waktu jadi ya harus cepet-cepet. Oke, kita buka di dalam Lukas 1 ayat 46 sampai 55. Lukas 1 ayat 46 sampai 55. Ini berbicara tentang kelahiran Yesus. Ini sekarang ini sudah masuk di dalam Advent yang kedua, ya. Advent yang kedua, kita udah siap untuk masuk untuk menyambut hari Natal. Oke. Demikian firman Tuhan. Lukas 1 ayat 46 sampai 55. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperhatikan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Judul renungan pada pagi hari ini yaitu memuliakan Allah atas karyanya yang besar, ya. Memuliakan Allah atas karya yang besar. Karya apa? Karya terbesar dalam hidupku, ya, pengorbanan Yesus Kristus. Tetapi di sini ada Maria. Mengapa Maria memuji Tuhan? Mengapa Maria menaikkan nyanyian pujian kepada Tuhan yang begitu luar biasa? Padahal sebelumnya Maria itu mengalami ketakutan. Mengapa pada saat malaikat datang berjumpa dengan dia, jangan takut, ya? Mengapa? Karena dari
Maria itu akan lahir juru selamat. Dia merasa takut, mengapa? Karena dia seorang perawan yang punya tunangan Yusuf, belum menikah. Kalau dia punya anak, kalau dia hamil, nanti apa kata orang-orang pada waktu itu ya. Bukan hanya zaman itu, zaman kini juga. Jadi oleh karena itu dia merasa takut, bagaimana nanti dia bakal dikucilkan dan lain sebagainya, itu akan terjadi. Tapi malaikat Tuhan berbicara kepada Maria, jangan takut ya, engkau akan mengandung seorang anak laki-laki dan dia akan diberi nama Yesus. Dia adalah wanita yang sangat-sangat istimewa, wanita pilihan. Mengapa? Karena juru selamat dunia lahir dari rahim Maria. Nah, pada waktu dia menerima berita itu, dia takut. Tetapi ketika dia tahu bahwa dia adalah orang yang luar biasa, dipakai Tuhan untuk melahirkan penyelamat dunia ini, itu sebabnya dia bersyukur kepada Tuhan. Itu sebabnya dia bersuka cita. Itu sebabnya dia menaikkan pujian kepada Tuhan, memuliakan Tuhan, memuliakan Allah oleh karena perbuatan-perbuatan yang besar dalam kehidupan Maria dan juga dalam kehidupan kita. Kita bersyukur karena kalau kita dapat beribadah pada saat hari ini ya, kita memuliakan Tuhan lewat pujian, lewat penyembahan, lewat tadi hal yang tadi itu kita bersyukur ada kelepasan di rumah Tuhan ya. Nah, ini kita juga bisa bersama-sama berjumpa satu dengan yang lainnya, saling menguatkan satu dengan yang lainnya, saling memberkati satu dengan yang lainnya. Jadi di sini nyanyian Maria ini itu karena Tuhan sudah berkenan memilih dia. Ya, kita bersyukur kalau kita dipilih. Kita bersyukur kalau kita dipilih. Di dunia ini banyak manusia, tetapi tidak semua diselamatkan. Yesus mati untuk dunia, tetapi tidak semua menerima keselamatan. Mengapa? Yesus cukup untuk dunia ini. Yesus mati untuk dunia ini. Yesus mati untuk dunia ini. Tetapi tidak semua menerima keselamatan. Mengapa? Kepada siapa yang percaya, itu firman Tuhan katakan. Kepada siapa yang percaya dan menerimanya, itu yang menerima keselamatan. Jadi tidak semua Yesus mati, semua dunia ini diselamatkan. Kepada siapa yang percaya. Kita bersyukur kalau kita percaya. Kita ada dipisahkan dari kegelapan, masuk kepada terang Tuhan yang ajaib, masuk di dalam rumah Tuhan. Ya, kita mengucap syukur, ini adalah anugerah Tuhan. Oleh sebab itu kita harus menghargai anugerah Tuhan, keselamatan yang Tuhan berikan. Dengan apa? Dengan mengisi hidup kita dengan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Nah, jadi yang pertama di sini, oleh karena dia merasa bersyukur atas pilihan Tuhan atas Maria, begitu juga saat ini aplikasinya dalam hidup kita, mengucap syukur atas pilihan Tuhan atas kita. Apa yang dilakukan Maria? Maria memuliakan Tuhan. Nah, kata bersyukur saya coba lihat dari bahasa aslinya, itu dari bahasa Ibrani yaitu yadah. Artinya melempar, meruntuhkan, menjatuhkan, menembak, mengaku, memberi terima kasih. Itu bersyukur. Dan arti kata ini juga ditinjau dari tulisan Ibrani kuno, itu gambarnya tangan. Gambar tangan ya, dari Ibrani kuno. Dan gambar pintu. Apa maksudnya gambar tangan? Kita bisa melihat kalau gambar tangan itu berarti ada sesuatu yang, kalau namanya tangan berarti untuk melakukan sesuatu ya, do something ya kan, lakukan sesuatu, itu tangan. Kalau pintu itu berarti orang bisa keluar masuk. Dengan kata lain, kata bersyukur ini dari bahasa aslinya artinya bergerak. Ada sesuatu action, ada sesuatu tindakan, Itu kata bersyukur dari bahasa aslinya. Oleh sebab itu kalau kita mengatakan di dalam hati kita kata bersyukur, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Kalau kita bilang bersyukur kepada Tuhan sebab Dia baik, hanya berkata bersyukur, enggak ada tindakannya, enggak ada actionnya, nol.
Karena dari bahasa aslinya, bahasa Ibrani, kata bersyukur itu semua aktif. Yang dikatakan ada kata mengaku, berkati mulut, ada kata menjatuhkan itu melepaskan sesuatu, ya menjatuhkan itu melepaskan sesuatu. Kalau kita itu memberi, dikatakan Maria mengucap syukur untuk apa yang Tuhan lakukan. Nah, kita belajar dari sini. Kita belajar kata bersyukur bukan hanya kata-kata, tetapi satu tindakan yang terus menerus, ya. Kalau dikatakan dinamis itu terus menerus dilakukan bersyukur, dan itu ada kegerakannya. Jadi waktu kita nyanyi tadi, bersyukurlah kepada Tuhan, tapi kita tahu sebab Dia baik. Kita menyanyi, oh iya Dia baik. Terus apa yang kita buat dengan kebaikan Tuhan? Apa yang kita buat dengan tindakan dari ucapan syukur kita? Harus ada tindakan dari ucapan syukur. Itu gambar tangan tadi. Tangan itu bekerja, tangan itu bergerak, tangan itu melakukan sesuatu. Apapun itu, kita lakukan sesuatu, dan semuanya hanya untuk Tuhan. Pintu, gambar pintu itu bergambar keluar masuk orang. Kemanapun, jadi ada sesuatu pergerakan selalu, ada keluar masuk orang. Kita berdoa, setiap orang yang keluar masuk diberkati Tuhan. Ya kan? Itu. Nah, itu kata bersyukur, ya, kata-kata ini. Nah, di dalam yang pertama ini kita melihat, ya, kata bersyukur di ayat 46. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Seseorang bergembira karena menerima sesuatu yang luar biasa dari Tuhan, dari siapapun juga. Ketika kita menerima hadiah atau apapun, ada sukacita, ada kegembiraan, ya, dari hati kita oleh karena menerima sesuatu. Nah, menerima sesuatu, hatiku mengucap syukur, hatiku memuliakan Allah, menerima sesuatu. Kata menerima sesuatu oleh karena diberi tadi, bukan sesuatu yang kita kerjakan, bukan sesuatu yang kita usahakan, tetapi itu adalah hadiah. Natal itu berbicara tentang hadiah. Kenapa? Yesus dihadiahkan kepada dunia. Yesus dihadiahkan kepada kita untuk menyelamatkan kita. Bukan karena kita melakukan sesuatu. Jadi kalau kita diberi oleh orang, bukan karena kita baik, bukan memang orang tersebut mau memberi, itu adalah kemurahan, itu adalah kebaikan. Pada saat kita menerima hadiah, kita pasti bersyukur. Bukan karena sekali lagi waktu kita menerima hadiah itu kita nggak buat apapun juga. Namanya hadiah, diberikan dengan cuma-cuma. Itu hadiah. Itu yang membuat Maria bersukacita. Mengapa? Diberikan hadiah yang luar biasa kepada dia. Diberikan dengan cuma-cuma. Siapa aku ini? Wanita biasa, sama dengan yang lain-lainnya. Mengapa Tuhan pilih dia? Mengapa di antara sekian banyak wanita di muka bumi, mengapa Maria yang dipilih? Itu hadiah yang besar. Oleh sebab itu, ketika kita secara Natal banyak kasih hadiah, ya kan? Kasih hadiah. Waktu orang memberi, beda dengan tukar kado. Kalau tukar kado seperti tadi malam, itu kita keluarkan uang, beli, tukar-tukeran, enggak ada apa-apanya, tetap kita keluar. Tetapi kalau diberi hadiah, sesuatu yang bukan kita lakukan, sesuatu yang kita tidak usahakan, sesuatu yang diberikan, itu sebabnya kita bergembira menerima itu. Nah, jadi itu anugerah, itu kasih karunia, ya, diberikan itu. Jadi bukan apa yang kita usahakan. Itu sebabnya Maria berkata pada saat menerima, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Bergembira kenapa? Karena juru selamat yang sudah diberikan. Di dunia ini tidak ada hal yang terlebih besar seperti pujian tadi. Tidak ada yang lebih mahal, tidak ada di dunia ini apapun dikatakan tidak ternilai, yaitu karya keselamatan. Bersyukur untuk keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita.
Tidak bisa dinilai dengan apapun, karena itu memberikan sukacita, damai sejahtera, kelepasan, kemerdekaan. Ya, memiliki Yesus memiliki segalanya. Nah, ini Maria. Maria adalah seorang yang tahu mengucap syukur dengan apa yang Tuhan kerjakan, mengalami kedahsyatan Tuhan, kehebatan Tuhan di luar nalar, di luar pemikiran. Sampai detik ini pun siapa yang tahu bagaimana caranya mengandung daripada Roh Kudus. Mau ilmu pengetahuan di dunia apapun dicari, bagaimana caranya bisa mengandung dari Roh Kudus, enggak bisa dipahami. Itulah Allah. Kalau manusia bisa memahami, ya bisa tahu begitu, oh sama dengan manusia dengan yang lainnya, bukan Allah. Tetapi karena tidak terpahami, terlalu tinggi, terlalu dalam, terlalu lebar, terlalu luas, tidak dapat dipahami. Oleh sebab itu air laut itu seperti air laut yang mau ditampung kemana gitu, mau ditampung kemana air laut. Kita punya mangkok sebesar apapun tidak bisa. Begitulah kehebatan Tuhan, tidak bisa masuk di dalam pikiran kita. Pikiran kita seperti mangkok, kuasa Tuhan seperti lautan luas. Mau ditampung kemana ke sini? Tidak bisa. Dimengerti bagaimana? Tidak bisa. Tetapi ketika kita percaya, kita mengerti. Jadi dengan iman. Nah, Maria ini iman yang berbicara. Jiwaku memuliakan Tuhan. Sebab berikutnya, ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Betul? Sampai tahun demi tahun demi tahun demi tahun, dari mulai saya lahir terus sampai besar, terus perayaan Natal tidak pernah tidak dibahas tentang Maria. Ya, tidak pernah luput itu, terus menjadi bahan pemberitaan. Mengapa? Karena karya tadi yang besar dan dahsyat yang Tuhan lakukan kepada dia. Oleh sebab itu dia bersyukur. Kita juga belajar, kita mengucap syukur untuk semua yang kita alami. Kalau kita ada menerima keselamatan, itu semua karena karya Tuhan, bukan karena kita melakukan apapun juga. Itu adalah hadiah, tadi saya katakan, hadiah yang diberikan kepada kita. Untuk itu mengucap syukur untuk hadiah. Seperti tadi saya katakan, ada banyak manusia di dunia tetapi tidak semua diselamatkan. Mengucap syukur kalau kita menerima anugerah keselamatan, itu adalah hadiah. Ya. Nah, yang kedua di ayat 50. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Yang kedua, dalam puji-pujiannya Maria ini, dia mengungkapkan rahmat Tuhan itu turun-temurun, dan rahmatnya turun-temurun. Rahmat itu adalah anugerah. Kami dalam tim doa sedang membahas rahmat, tahun rahmat Tuhan. Rahmat Tuhan itu adalah anugerah Tuhan, sesuatu hadiah yang diberikan. Rahmat Tuhan diberikan kepada Maria, dikatakan rahmatnya turun-temurun bagi orang yang takut akan dia. Nah, kemudian di sini dikatakan bahwa ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang yang congkak hatinya. Kembali saya akan bahas. Rahmat Tuhan turun-temurun kepada orang-orang yang mengasihi Tuhan, kepada orang-orang yang hidup di dalam Tuhan. Dikatakan rahmatnya turun-temurun. Anak cucunya diberkati dan perkasa di bumi. Itu janji Tuhan. Jadi kalau kita hidup kita ya terus berada di dalam Tuhan, itu seperti yang Maria katakan, rahmatnya itu turun-temurun kepada keturunan, terus dia akan menerima kebaikan demi kebaikan Tuhan. Anak cucunya diberkati dan perkasa di bumi. Itu yang Tuhan katakan. Tuhan itu memperhitungkan kesetiaan hamba-hambanya. Tuhan memperhitungkan kesetiaan kita. Tuhan memperhitungkan apa yang kita lakukan. Manusia melihat apa yang kita buat.
Kalau manusia melihat apa yang kita buat, tetapi Tuhan melihat hati kita. Oleh sebab itu, apa yang kita lakukan, jangan pernah mau mengharapkan hormat dari manusia, mengharapkan pujian dari manusia. Waktu tidak dipuji, waktu tidak dihormati, kita menjadi marah dan kecewa. Seringkali seperti itu ya. Kita sudah lakukan ini, kita marah dan kecewa karena tidak dihormati, tidak dihargai. Jangan pernah kita lakukan seperti itu. Apa yang Yesus lakukan jauh lebih. Dia tidak mencari hormat, dia tidak mencari puji-pujian. Yesus sudah lakukan, Yesus adalah teladan bagi kita. Yesus sudah lakukan semuanya. Dia melakukan yang baik tapi justru dia dihina. Dia melakukan yang baik justru dia dicaci maki. Dia melakukan yang baik justru dicurigai. Bukankah Yesus seperti itu diperlakukan oleh manusia pada zamannya? Ya. Yesus melakukan yang benar disalahkan. Yesus melakukan semuanya, menolong orang, dikatakan ini hari Sabat dan lain sebagainya. Yesus menjelaskan salah. Bahkan Yesus disidang supaya dibunuh. Kesalahannya di mana? Dicari-cari nggak ada kesalahannya. Tapi manusia tetap dia maunya dia dibunuh. Tapi supaya genaplah apa yang firman Tuhan katakan. Ya. Jadi ketika kita dicaci maki, ketika kita dihina, ketika kita diejek, ketika kita dicela dengan pekerjaan kita, tidak dianggap bahkan direndahkan sekalipun, jangan pernah kecewa. Karena Tuhan tidak melihat apa yang di luar sana. Dia Tuhan melihat hati. Manusia itu melihat apa yang kita kerjakan. Tapi Tuhan melihat hati kita. Oleh sebab itu ketika kita melakukan banyak hal itu, lakukan dengan hati yang penuh sukacita, karena kita bukan melakukannya bagi manusia, kita melakukannya bagi Tuhan. Kita berurusan bukan dengan manusia tapi berurusan dengan Tuhan. Ya. Oleh sebab itu mungkin seperti pelayanan tadi, saya kasih contoh pelayanan tadi. Ada banyak orang yang nggak setuju dengan pelayanan seperti ini. Ada banyak orang yang mencibir. Ada banyak orang apa-apaan sih, ya pelayanan seperti itu. Ada banyak orang. Ya saya katakan bukan dari seberang sana, justru orang-orang Kristen sendiri menyangkali hal-hal yang demikian. Padahal firman Tuhan kata kekuatan-kekuatan gelap itu ada, pelayanan okultisme itu ada. Siapa bilang setan gak ada? Ada. Pada saat malaikat jatuh Lucifer bawa roh-roh jahat turun ya, dilemparkan ke bumi ini. Jadi ada si roh jahat itu mengganggu kita. Oleh sebab itu kuasa itu yang harus kita lawan, kita usir di dalam nama Tuhan Yesus. Dan apa yang diberikan zaman dulu oleh nenek moyang diberikan kepada cucu-cucunya dan bahkan anak-anaknya turun temurun, ya kuasa itu ada. Oleh sebab itu yang bisa mengganggu setiap anak-anak Tuhan. Jadi itu bukan gak ada kuasa itu. Jadi pada saat terjadi di dalam pelayanan seperti itu, ada orang yang percaya dan ada orang yang tidak percaya. Tetapi kenyataan dengan mata kepala kita bisa lihat. Yang saya kemarin sampai yang kita pelayanan itu betul-betul dia batuk dan ada darah. Disediakan tisu, dia taruh tisu, ada darah. Nah, dia memang ada kuasa gelap. Kemudian enggak gimana terus tiba-tiba muntah-muntah. Itu kuasa. Jadi kalau misalnya tidak kita percaya itu ada ya kuasa-kuasa demikian. Jadi kalau ada orang yang pada saat mendoakan ada sesuatu benda yang keluar, itu betul, itu kenyataan. Karena mereka bergaul dengan kuasa gelap dan apa yang dikasih dukun-dukun itu dimasukkan ke tubuhnya, pada saat diusir di dalam nama Yesus itu benda-benda itu bisa keluar. Itu betul, ya, bisa keluar. Jadi itulah pelayanan pelepasan, ya, pelayanan pelepasan. Dan itu yang Tuhan mau lakukan, bahwa tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Engkau akan mengusir setan di dalam namaku, ya kan? Sekalipun engkau minum racun maut, engkau tidak akan mati. Dan itu pernah Pak Robert alami. Ya, melepaskan dengan perbuatan tangan Tuhan. Saya minta enggak, ya Tuhan sendiri berbicara.
Tuhan memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya. Jadi kuasa Tuhan dinyatakan. Sekali lagi, Tuhan di sini kita melihat ya, mengungkapkan bahwa rahmatnya, kemurahannya, kebaikannya turun-temurun kepada siapa? Ayo sama-sama, kepada siapa? Rahmatnya dinyatakan kepada orang yang takut akan Dia. Takut di sini bukan takut medeni, ya, bukan takut kayak kita melihat setan. Rahmatnya diberikan kepada orang yang takut akan Dia, bukan kita kayak kita melihat setan takut wedi gitu, bukan seperti itu. Tapi dikatakan takut akan, di sini takut akan Dia itu bukan takut seperti gitu, takut bukan. Tapi takut di sini berbicara tentang apa? Rahmatnya diberikan kepada orang-orang yang takut akan Dia, kemurahannya, kebaikannya, kasihnya, perbuatan yang hebat diberikan kepada orang yang takut akan Dia. Takut ini dalam arti apa? Hormat akan Tuhan. Itu menghargai Tuhan diberikan kepada orang-orang yang demikian. Kalau kita menghormati Tuhan, menghargai Tuhan, pasti kita akan bersikap berbeda kepada Tuhan. Pasti akan sikap berbeda, melakukan segala sesuatu berbeda. Salah satu ya di dalam ibadah ini sekarang zamannya gadget kan, ya, canggih gadget ya. Nah, jadi pada saat kita tidak ini Alkitab, ada lagi Alkitab ya. Alkitab ya, itu Alkitab itu yang pakai tab, Alkitab. Nah, pada saat ibadah seringkali iblis mencoba mengganggu kita ya. Itu tergantung bagaimana kita self control ya, penguasaan diri kita, bagaimana kita menguasai diri kita. Jangan sampai kita terganggu dengan hal-hal yang lain-lain pada saat kita beribadah, sehingga fokus kita kepada firman Tuhan, fokus kita kepada puji-pujian terganggu. Mengapa? Karena kita sibuk di dalam ibadah itu ya, sehingga fokus kita tidak lagi kepada Tuhan. Firman Tuhan itu dikatakan rahmatnya turun-temurun kepada mereka yang takut akan Dia. Seperti tadi saya katakan, takut itu berarti menghormati Tuhan. Takut itu menghargai Tuhan. Pada saat kita masuk rumah Tuhan, kita sedang berjumpa dengan siapa? Dengan Tuhan. Jadi pada saat kita datang kepada Tuhan, hormati, saya sedang berjumpa, bertemu dengan pencipta saya. Oleh sebab itu saya menghargai Dia. Saya sedang berjumpa dengan sang pemberi hidup kepada saya. Saya sedang berjumpa dengan sang pemberi berkat saya. Saya sedang berjumpa dengan Dia yang punya kuasa atas hidup saya. Oleh sebab itu saya menghargai. Kalau kita bisa berjumpa dengan orang yang besar, bangga, dan kita memberikan begini hormatnya, mengapa kepada Raja di atas segala raja, pencipta alam semesta, pencipta hidup kita, kita tidak berikan penghargaan yang luar biasa. Seringkali kita mengabaikan waktu ibadah dengan sibuk dengan yang lain-lain ya. Fokus kita terganggu. Firman Tuhan jelas katakan, rahmatnya turun-temurun kepada orang-orang yang takut akan Dia. Takut itu berbicara yang hormat kepada Tuhan, menghargai Tuhan. Dia tahu kapan waktunya Tuhan, kapan Tuhan mau bicara, dia tahu waktunya. Itu. Kemudian berikutnya, ketiga, di ayat 51 tadi, Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Yang ketiga, menunjukkan kuasanya. Yang kedua tadi menunjukkan rahmatnya. Yang ketiga, menunjukkan kuasanya. Kita sedang berhadapan dengan Allah yang berkuasa, powerful, penguasa alam semesta, penguasa jagat raya, penguasa hidup kita. Kalau kita main-main dengan Dia, Tuhan bilang selesai. Selesai. Bukankah hidup kita di dalam tangan Tuhan? Tuhan dengan cepat bisa selesai, pulang. Apakah kematian harus berbicara dengan umur? Enggak. Mau muda, mau tua, mau gimana, kalau Tuhan bilang selesai, pulang. Selama waktu masih Tuhan berikan kepada kita, mari kita lakukan. Dan firman Tuhan katakan, Dia menentang orang-orang yang congkak. Tuhan tidak suka dengan orang-orang yang sombong, ya. Nah, Tuhan memperhatikan orang-orang yang rendah hati.
Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatannya dan mencerai-beraikan orang yang congkak hati dan menurunkan orang yang berkuasa dari tatanya, meninggikan orang yang rendah. Yang di atas turun, yang di bawah naik. Siapa yang punya kuasa? Tuhan. Saya mau ceritakan sedikit sebelum saya lanjutkan lagi ya. Ini menyatakan tentang kehebatan Tuhan. Saya punya teman. Dia pengusaha cukup hebat. Jadi waktu itu kalau dia berangkat, kalau belanja dia nggak di Indonesia, ke luar negeri. Satu waktu anaknya mau menikah, terus saya diberikan seragam. Terus saya sudah datang ke rumahnya ambil seragam, ya. Saya datang ke rumahnya. Dia baru pulang dari Paris, dia belanja sepatu, tas, semuanya dari sana. Semuanya harga yang luar biasa. Tapi saya orang yang tidak diperhitungkan kan. Tapi dia teman baik, dia baik. Tapi saat ini dia mengalami keterpurukan. Perusahaannya bangkrut, tutup, aset dijual semua. Bahkan untuk makan hari demi hari susah. Rumah yang ditinggali juga sudah ditawar-tawarkan untuk dijual. Ini firman Tuhan, ya dan amin. Tuhan punya kuasa merendahkan orang dan yang rendah ditinggikan. Oleh sebab itu firman Tuhan ini benar, hidup, berkuasa. Jangan main-main dengan apa yang dikatakan firman Tuhan. Yang di atas bisa jadi di bawah, yang di bawah bisa jadi di atas. Itu ada di dalam kuasa Tuhan. Sebab itu dikatakan Tuhan menentang, Tuhan paling benci dengan orang yang sombong, ya. Karena sombong itu kejatuhannya. Tolong satu orang baca Amsal 1 ayat 16. Ya, Amsal 16 ayat 18. Amsal 16 ayat 18. Satu orang tolong baca. Ya. Congkak itu mendahului kehancuran. Tinggi hati, kejatuhan. Hancur, jatuh. Jatuh dan hancur. Ya itu. Tadinya seperti ini, tiba-tiba bisa begini. Dan dia bisa cerita banyak-banyak kepada saya. Pada saat itu hati saya menangis, saya sedih. Saya waktu dia cerita nangis, hati saya sedih. Karena saya lihat sendiri bagaimana hidupnya. Hidupnya glamor. Kalau minum kopi, enggak minum kopi di rumah. Pergi sebentar beli kopi harus ke Starbucks. Cuma mau minum kopi belinya ke Starbucks. Karena uang itu sur. Tiba saatnya 50.000 rupiah begitu berharga. Jadi disitulah kesempatan. Tuhan memang mempertemukan saya sudah lama. Tapi inilah ternyata Tuhan kasih kesempatan kepada saya untuk share hidup saya. Bagaimana hidup saya, kita itu hidup biasa-biasa. Enggak usah di awang-awang, mendarat. Ya. Jadi waktu kita mengalami seperti itu enggak terlalu sakit, ya kan? Itu kan sakit sekali, jatuh gitu ya. Langsung jatuhnya bukan jatuh betul-betul jatuh. Sampai. Nah, firman Tuhan katakan pada pagi hari ini, Tuhan menentang orang-orang yang congkak hatinya, tetapi meninggikan orang-orang yang rendah hati. Jangan sombong dengan apa yang kita punya, jangan bangga dengan apa yang kita punya, jangan juga pelit-pelit. Maaf.
Sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan itu berbicara tadi, gambar tangan itu untuk dijatuhkan, diberikan. Belajar untuk memberi, maka kita akan menuai. Itu yang Tuhan, itu prinsip firman Tuhan. Bukan mengumpulkan sebanyak-banyaknya, tapi kekurangan. Itu firman Tuhan juga. Tapi memberi sebanyak-banyaknya, kelimpahan. Belajar, jangan kita menjadi sombong dengan apa yang kita punya, apa yang kita bisa lakukan. Jangan pernah, karena Tuhan menentang orang-orang yang congkak dan dia akan menuju kepada kebinasaan dan kehancuran, kejatuhan. Bangga. Apa yang kita banggakan nggak ada. Semuanya dari Tuhan dan punya Tuhan. Itu semua titipan. Belajar dari Maria, ya, kerendahan hati sehingga dia bisa memuliakan Tuhan. Raja Daud luar biasa, dia memuliakan Tuhan, puji-pujian, Mazmur Daud, begitu banyak tulisannya Mazmur Daud, dan hanya tentang kemuliaan Tuhan yang diceritakan. Bukan kemuliaan diri sendiri, tapi kemuliaan Tuhan yang diceritakan. Kita lihat di sini, Maria mengungkapkan semuanya itu, ya, menyatakan tentang kedahsyatan Tuhan. Ia melimpahkan segala yang baik, 53. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Lihat. Itu sebabnya dikatakan berkat-berkat orang kaya dilimpahkan kepada kita, ya. Ia menolong orang Israel hambanya karena ia mengingat rahmat-Nya. Seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Kita renungkan puji-pujian Maria ini. Dia mengungkapkan akan siapa Yesus, kehadirannya di dunia ini. Dan ini merupakan perwujudan janji Allah. Nah, kita renungkan ini, bahwa Allah memilih kita menjadi alatnya. Allah dahsyat dan ajaib. Allah memberkati orang-orang yang takut akan Dia. Allah meninggikan orang yang rendah hati dan juga menurunkan mereka. Allah yang turut merasakan penderitaan kita, dan juga Allah yang mewujudkan janjinya melalui Yesus Kristus. Mengucap syukur dengan semuanya ini. Biarlah puji-pujian seperti Marta ini dikatakan, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elizabeth, lalu pulang kembali ke rumahnya. Biar puji-pujian Maria, judulnya saja nyanyian pujian Maria. Biarlah puji-pujian Maria kepada Tuhan ini juga menjadi puji-pujian yang keluar dari mulut kita kepada Tuhan, pengakuan kita kepada Tuhan, pengagungan kita kepada Tuhan. Terlalu banyak cara Tuhan untuk menolong kita. Kekayaan orang-orang di sana bisa dikirimkan Tuhan kepada kita. Itu cara Tuhan memberkati kita. Kita tidak perlu, bukan, sekali lagi, ketika kita menghormati Tuhan, ketika kita takut, dikatakan firman Tuhan sudah jelas, takut akan Dia. Pada saat kita takut menghormati Tuhan, lihat cara Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Menghormati Tuhan, menghargai siapa Tuhan, Tuhan yang akan menyatakan diri kepada kita. Oleh sebab itu, jangan pernah, sekali lagi, kita belajar menjadi bangga dengan apa yang pada kita. Enggak ada apa-apanya. Tapi banggalah karena kita punya Yesus yang hebat dalam kita. Itu yang kita perlu banggakan, ya. Oke, baiklah, kita akan tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada siang hari ini. Di minggu Advent yang kedua, kami mengingat kembali akan karya Yesus yang besar lewat kehidupan Maria, seorang yang tidak diperhitungkan, wanita yang tidak diperhitungkan, dan tidak ada satupun yang tahu siapa dia. Namun Tuhan memakainya menjadi alat untuk melahirkan juru selamat dunia. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Dan terus Maria ini diceritakan di sepanjang masa. Oleh karena kerendahan hatinya, bahwa kami Tuhan belajar daripada Maria, mulutnya penuh dengan puji-pujian, pengakuan kepadamu akan kehebatan Tuhan, kedahsyatan Tuhan, kebesaran Tuhan, kuasa Tuhan, kedaulatan Tuhan. Dan Tuhan,
Kami belajar dengan imannya di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Biarlah Engkau memeteraikan firman-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami keluar dari tempat ini, kami diubahkan, kami berbeda. Ketika kami berhadapan dengan Engkau, kami menghargai siapa Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Puji Tuhan, saya jadi ingat satu petikan lagu judulnya gini. Tak syukuri uripku ing astane Gusti. Cukup saja gitu. Nah, terus saya lanjutkan panjang ya. Tapi kita bersyukur karena dengan kebaikan Tuhan, karya yang besar itulah membuat kita dapat bersyukur sampai saat ini. Ya, bersyukur itulah yang membuat kita bisa mengatakan aku mencintai, aku sayang kepada Tuhan. Ya, Dia sayang kepada kita, Dia mengasihi kita, Dia mencintai kita. Kita pun juga mencintai dan mengasihi Tuhan dalam kehidupan kita bersama-sama. Mari kita akan memberikan kepada Tuhan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Dengan pujian, aku tresno Yesus.
Silakan duduk. Ya. Untuk selanjutnya warta tentang kegiatan selama seminggu ini. Monggo Pak Senar. Ya, untuk persekutuan kaum perempuan pada hari Selasa tanggal 13 Desember ya, 13 Desember 2022 pukul 16 ya, 16. Firman Tuhan Ibu Nugraini STH, pemimpin pujian Ibu Ning Edi dan ketepatan Ibu Suaman. Untuk persekutuan kaum pria hari Selasa juga malam itu pukul 19. Firman Tuhan Bapak Pendeta Suatno, pemimpin pujian Bapak Tono dan dengan ketepatan Bapak Tono juga. Untuk persekutuan keluarga hari Jumat tanggal 16 Desember pukul 18 atau jam 6 sore, firman Tuhan Pendeta Nurmala STH, pemimpin pujian Bapak Tenar dan ketepatan Ibu Uli. Ya. Untuk hari Sabtu persekutuan remaja 17 Desember pukul 4 sore atau 16, firman Tuhan Saudari Deborah, pemimpin pujian Saudari Ivana, pemimpin musik Saudara Victory dan ketepatan Saudara Christian. Selanjutnya untuk ibadah minggu 18 Desember pukul 7, firman Tuhan Ibu Pendeta Nurmala Semamura STH dan pemimpin pujian Saudari Karis dan Ibu Topot, singer Ibu Ngatini dan Saudari Melia, pemain musik Saudari Ivana, operator LCD Saudara Victrik, persembahan Ibu Rina, tata gereja keluarga Bapak Tenar dan ukur suhu Saudara Yakin. Sekolah minggu pukul 7.30, firman Tuhan Saudari Maria, pemimpin pujian Saudari Deborah dan selanjutnya terima kasih. Kami ucapkan selamat datang kepada para jemaat yang datang pada hari ini yang pertama kali. Saya ucapkan terima kasih sudah mau bergabung dalam tempat ini dalam ibadah minggu, dan kita untuk saat ini kita akan mempersiapkan juga untuk minggu depan ya Bu ya. Minggu depan ya kita ada ibadah Natal 25 ya. Jadi 2 minggu lagi, ada 2 minggu lagi kita akan persiapkan juga supaya nanti ketika ibadah benar-benar kita merasakan akan kehadiran Tuhan. Biarlah kita saat ini akan mengakhiri untuk ibadah minggu ini. Saya serahkan kepada Ibu Bola Sidang, langsung saja Bu, monggo. Sepertinya kok tegang banget, kenapa? Suasananya kok kayak gini terus. Apa ketakutan tadi? Peristiwa itu anugerah, jadi jangan takut. Bagi yang pertama datang bersyukur, kalau bagi jemaat udah biasa ya. Jadi khususnya untuk mahasiswa, kalau melihat tadi peristiwa ini jangan heran kalau di STT seperti itu sering terjadi, tidak heran ya. Ini dari dulu pakarnya. Kalau ada kerasukan ya, kalau saya tahu, kalau nggak diundang ya enggak. Di tempat yang lain masih banyak yang tidak diterima karena keterbatasan saya. Jadi jangan tegang. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Saya ngajak kita nyanyi dulu kembali lagi Tresno Yesus. Kayaknya tegang banget. Mungkin masih suasana tadi. Katakan, aku cinta Yesus. Orang yang dari luar Jawa mungkin nggak tahu apa Tresno. Aku cinta Yesus. Cintanya dalam. Lihat kiri kanan. Itulah Tuhan yang menjadi komitmen kami. Kami mencintai Engkau dengan begitu dalam.
berakar, dan berbuah. Buahnya adalah hidup yang memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan yang menjadi berkat. Kami menjadi berkat bagi sesama kami. Kami menjadi garam dan terang dunia. Dan ini sungguh nyata, gerejamu Tuhan menjadi terang dan garam. Karena Engkau kami muliakan. Terima kasih untuk rangkaian kebaktian sudah berlangsung dengan damai sejahtera. Terima kasih karena kuasa-Mu memperlihatkan karya-Mu yang terbesar. Kalau Bapak sama Tuhan terlepas, ia mengalami kelegaan, ia mengalami kelepasan, maka dia akan pulang dengan sukacita yang baru. Dan dia akan terus cinta Yesus begitu dalam. Dari Pakis dia akan datang ke tempat ini jam 4 pagi, dia harus berjalan mencari Tuhan Yesus. Itulah cintanya Tuhan. Turunkanlah rahmat-Mu Tuhan kepadanya. Turunkanlah Tuhan rahmat-Mu kepada keluarga pernikahannya. Jika memang ini waktu Tuhan, Engkau berkati rahim istrinya. Karena mereka sudah lama Tuhan berdoa untuk keturunan di dalam nama Yesus. Tuhan, buatlah Tuhan rahmat itu. Curahkan kemuliaan-Mu sehingga nama Tuhan dimuliakan karena melihat perbuatan Tuhan yang ajaib nyata dalam hidupnya. Hari ini Tuhan Engkau lihat hidupnya. Hari ini Tuhan Engkau perhatikan dia. Hari ini Tuhan Engkau jamah dia. Hari ini Tuhan Engkau bebaskan dia, sehingga dia akan menjadi ciptaan baru. Hatinya baru, hidupnya baru, rohnya terus diperbarui menjadi kuat di dalam Tuhan. Seluruh jemaat Tuhan yang melihat Tuhan akan melihat kebesaran Tuhan. Karena Tuhan, biarlah seluruh rangkaian pelayanan ini Tuhan sudah memuliakan Tuhan. Firman Tuhan yang membuatkan, meneguhkan, membesarkan hati kami, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang hormat Tuhan, yang menyembah Tuhan, yang memuliakan Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan dengan roh kesetiaan dan ketaatan kami. Berkati hamba-Mu Tuhan, tambahkan pengurapan hikmat dan marifat kepadanya, sehingga nama Tuhan semakin dimuliakan karena hidup dan pelayanannya. Seluruh hamba-hamba Tuhan yang bertugas pada pagi hari Tuhan, Engkau perhitungkan setiap pelayan mereka. Diberkatilah hidup mereka pribadi lepas pribadi, sehingga semakin ada sukacita melayani Tuhan. Ketika mereka mendapatkan jadwal melayani Tuhan, apapun perannya, mereka berkata, jiwaku memuliakan Tuhan. Dan seluruh gereja ini Tuhan boleh mengalami lawatan Tuhan dengan pembaharuan. Kami juga berdoa untuk tanggal 25 Tuhan, Natal gereja ini. Juga GW Boyolali yang seharusnya kami Tuhan rindu ada Tuhan kunjungan, tetapi karena bersamaan tidak bisa. Mungkin memang bukan waktu Tuhan saat ini. Ada waktu-waktu Tuhan yang lainnya. Tuhan berkati jemaat-Mu, berkati segala panitia Natal, supaya semua itu dipersiapkan, direncanakan untuk hormat kemuliaan Tuhan. Sebagai syukur kami Tuhan, tangan yang memberi yang terbaik, supaya Tuhan dimuliakan. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan dengan segala pergumulan mereka. Kalau mereka lapar, Tuhan beri mereka makan. Kalau mereka Tuhan sedang jatuh, Tuhan angkat mereka. Kalau mereka sedang terpuruk, Tuhan Engkaulah tangan yang mengulur mengangkat mereka Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk pemerintahan bangsa kami Tuhan. Saat ini Tuhan masa-masa Desember ceria, hari keselamatan, terus didengung-dengungkan keselamatan itu oleh gereja-gereja Tuhan. Biarlah setiap gereja-gereja Tuhan menjadi terang dan garam dunia di lingkungan kami. Bukan semboyan semata, tapi aksinya Tuhan. Kami berbagi kasih kepada masyarakat sekeliling kami Tuhan Yesus. Apa yang bisa kami lakukan? Kami berdoa Bapak, pakailah gereja-Mu Tuhan. Untuk saat ini kami tidak hanya sibuk menikmati keselamatan itu secara internal, tapi kami bisa berbagi bagi lingkungan kami, masyarakat kami. Berkati Bapak Presiden, berkati segala jajarannya Tuhan, sampai tingkat RT Tuhan, supaya semua kami Tuhan mengangkat
kehidupan perekonomian bangsa dan rakyat karena berkat hikmat dan pertolongan Tuhan nyata pada pemimpin-pemimpin bangsa kami. Terima kasih Bapa. Inilah seluruh rangkaian doa syafaat kami, dan akhirnya Tuhan kami bersyukur karena kebaktian ini berlangsung dengan penuh damai sejahtera. Seluruh jemaat Tuhan kita nyatakan Bapa terima kasih. Akhirnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dan mengasihi sesama kita dan Kristus, arahkanlah hati pikiranmu kepada Dia dengan membuka kedua tangan kita dan hati kita untuk menerima berkat yang daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin.